Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiy wa rasulah. Alhamdulillah hayya bina naskuru ilallah ala nikmatin iman, ala nikmatin islam, ala nikmatin hijrah, ala nikmatin ukhuwah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hijrah, nikmat berkumpul bersama saudara-saudara Islam dan seiman. Dan tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam kita kepada sang revolusioner sejati, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik teman-temanku sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan, namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya sudah menyediakan PowerPoint. Tertera nama saya, nomor NIM, serta tolak saya itu sebagai tolabah PUTM Umat. Jadi teman-teman sekalian, nama saya adalah Taufik Hidayat. Saya sebagai mahasiswa atau tolabah di PUTM Umat. Di PUTM ini artinya Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi sebelumnya kita sudah membahas berbagai hal tentang komunikasi. Baik itu komunikasi antar personal, komunikasi organisasi, komunikasi dan berbagai macam tentang komunikasi, dan juga membahas tentang teori komunikasi sebelumnya di semester-semester sebelumnya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas tentang komunikasi massa. Jadi teman-teman, kita sudah tahu apa makna dari komunikasi. Itu ada komunikator, ada pesan yang disampaikan, dan ada juga komunikan, dan ada feedbacknya. Namun karena ini massa, maka kita fokusnya kepada halayak yang ramai. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di komunikasi massa ini. Di sini tertera di PowerPoint, yaitu definisi, karakteristik, unsur-unsur, dan fungsi. Jadi ada 4 hal, ada 4 komponen yang akan kita bahas dalam komunikasi massa. Kita akan bedah satu persatu teman-teman. Kita mulai dari definisi. Jadi definisi dari komunikasi yaitu suatu proses di mana media menyebarkan pesan ke publik secara luas dan pada sisi lain diartikan sebagai bentuk komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang tersebar, heterogen, anonim, melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Itu definisi secara singkat atau secara sederhana dari makna komunikasi massa. Jadi komunikasi massa ini yaitu media yang menyebarkan pesan. Jadi pesannya itu langsung disampaikan secara serentak melalui media. Itu yang disebut dengan komunikasi massa. Lalu kalau kita kaitkan lagi dengan pengertian para ahli yang mendefinisikan apa itu komunikasi massa, kita dapatkan di sini. Kalau menurut Gerbner Ardiando 2014, beliau mengemukakan pengertian komunikasi massa yang lebih rinci bahwa komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang berkesinambungan serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Jadi kalau menurut Gerbner, komunikasi massa ini lebih kepada industri. Tapi kita lihat sekarang pendapat-pendapat para ahli yang lainnya. Lalu menurut J. Black dan Frederick Nurudin dalam 2016 memberikan definisi komunikasi massa adalah sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal atau tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim, dan heterogen. Nah, ini sesuai dengan definisi awal itu tadi. Jadi komunikasi massa ini adalah yaitu pesan-pesan yang diproduksi secara massal. Jadi pesannya itu tersampaikan secara massal, langsung menyeluruh kepada halayak yang ramai. Ini ada korelasinya dari definisi awal itu. Kalau menurut Jalaluddin Rahmat, beliau memberikan definisi bahwa komunikasi massa adalah salah satu dari jenis komunikasi yang ditujukan kepada beberapa halayak yang disebarkan melalui media cetak, majalah, surat kabar, elektronik, televisi maupun radio. Karena pesan tersebut disampaikan melalui beragam media, maka pesan dapat diterima dengan serentak serta sesaat. Nah, ini lebih luas lagi penjabarannya.
ada ditambahkan melalui media, tapi medianya itu dikategorikan lagi, ada media cetak, majalah, surat kabar, dan segala macam. Kalau menurut Joseph A. De Vito, beliau mengartikan komunikasi massa ini yaitu ditujukan kepada halayak ramai atau massa yang banyak. Menurut De Vito, komunikasi massa dapat dilakukan oleh beberapa lembaga. Jadi dia terlembaga komunikasi massa ini melalui media-media seperti televisi, radio, surat kabar, film, dan buku serta sejarah majalah. Jadi kalau kita lihat teman-teman, dari pengertian-pengertian para ahli tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi massa ini adalah jenis komunikasi yang disampaikan kepada halayak ramai dengan menggunakan beragam media massa dan dilakukan secara heterogen serta anonim. Jadi komunikasi massa ini sudah terlembaga dalam menyampaikannya, dan yang digunakan itu adalah alatnya itu adalah media. Nah, media-medianya inilah nanti akan berbagai macam seperti yang sudah dikemukakan oleh para ahli tadi. Ada seperti televisi, radio, ada media cetak, entah itu media elektronik. Nah, itu yang dijadikan alat untuk menyampaikan pesan kepada halayak yang ramai. Nah, begitu. Dan di sini ada secara heterogen dan serta anonim. Nah, nanti akan dibahas apa itu heterogen dan apa itu anonim. Sekarang kita lanjut teman-teman ke karakteristik komunikasi massa. Jadi kita sudah membahas tadi tentang definisi dari komunikasi massa. Jadi teman-teman insya Allah paham apa itu komunikasi massa. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu karakteristik komunikasi massa. Apa saja yang menjadi karakteristik dari komunikasi massa tersebut. Di sini kalau menurut Hafidz Canggara berpendapat bahwa komunikasi massa adalah salah satu dari jenis komunikasi yang memiliki perbedaan secara signifikan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Komunikasi massa memiliki pesan yang terbuka kepada halayak ramai yang variatif seperti perbedaan dari sisi usia, suku, agama, pekerjaan, maupun kebutuhan. Nah, itu yang mendefinisikan daripada karakteristik dari komunikasi massa tersebut. Jadi karakteristik komunikasi massa ini memiliki perbedaan sangat signifikan sekali teman-teman dari komunikasi lainnya. Nah, sekarang akan dijelaskan perbedaan daripada, atau akan kita jelaskan apa saja yang menjadi karakteristik komunikasi massa ini. Yang pertama ada komunikator yang terlembaga. Ini kan kita bahas tadi. Komunikasi massa memiliki karakteristik berupa komunikator. Dalam komunikasi massa dapat bergerak dalam organisasi yang kompleks tetapi memiliki sifat yang melembaga. Lembaga dari penyampai pesan komunikasi massa tersebut menyampaikan pesannya melalui beragam media massa seperti surat kabar, internet, radio, televisi, buku, majalah, dan lain sebagainya. Jadi sudah terlembaga teman-teman. Komunikatornya ini yang menyampaikan pesan ini sudah terlembaga. Jadi akan mengkoordinir apa-apa pesan yang akan disampaikan nantinya. Lalu yang kedua ada pesan yang disampaikan memiliki sifat yang umum. Jadi pesan yang disampaikan oleh komunikator itu sifatnya umum. Jadi menyampaikan pesan yang umum dan ditujukan kepada halayak umum secara luas. Oleh karena itu proses dari komunikasi massa berjalan dengan terbuka. Hal tersebut dapat terjadi karena komunikasi massa tersebar di berbagai tempat. Selain itu, pesan yang disampaikan pun mengandung berita serta memiliki unsur fakta yang bersifat penting dan menarik untuk seluruh kalangan masyarakat dari berbagai lapisan. Nah, jadi tidak ada pesan secara khusus atau secara pribadi disampaikan dalam komunikasi massa ini. Jadi itu bukan bagian dari komunikasi massa jika kita menyampaikan pesan kepada satu orang. Jadi itu komunikasinya beda lagi. Jadi ini komunikasi massa ini bersifatnya umum, pesannya itu umum. Jadi mampu dipahami oleh halayak ramai, tidak memandang dari berbagai macam kalangan. Jadi bisa dipahami oleh berbagai macam kalangan seperti itu. Selanjutnya di sini ada komunikasi massa bersifat heterogen dan anonim. Nah, ini yang saya katakan tadi, apa itu heterogen dan apa itu anonim akan kami jelaskan di sini.
Jadi komunikasi massa menyampaikan pesan dari komunikator dengan cara umum kepada seluruh masyarakat atau halayak umum dengan kondisi masyarakat yang variatif dan tidak mengenal satu sama lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, usia, adat budaya, ras, strata sosial dan lainnya. Pesan komunikasi massa disampaikan pada halayak umum dan secara terbuka. Nah, itu kan lebih jelas lagi yang kita memandang dari sisi komunikannya. Jadi komunikannya itu dia bersifat heterogen dan anonim, tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu karakteristik yang ketiga. Lalu karakteristik selanjutnya memiliki sifat yang serempak. Maksudnya yang serempak di sini apa? Kita lihat menurut Effendi memiliki karakteristik sifat yang serempak itu maksudnya adalah komunikasi massa disampaikan kepada banyak orang, halayak umum dengan jumlah individu yang sangat banyak dan komunikan dalam jarak jauh. Pesan yang disampaikan menggunakan media massa secara serempak dan cepat. Jadi ketika komunikator itu menyampaikan pesan, misalnya contohnya dari televisi, maka itu akan tersampaikan secara serempak kepada seluruh kalangan, baik itu heterogen atau anonim, seperti itu. Ini yang menjadi ciri atau karakteristik dari komunikasi massa itu, yaitu memiliki sifat yang serempak. Serempak yang dimaksud itu adalah serempak dalam menyampaikannya itu langsung diterima oleh komunikan. Lalu pesan yang disampaikan juga bersifat satu arah. Nah, apa maksudnya satu arah ini? Karakteristik kelima dari komunikasi massa adalah memiliki sifat satu arah. Artinya, komunikasi massa tersebut terjadi antara komunikan dan komunikator secara langsung. Akan tetapi, komunikator maupun komunikan tidak saling bertemu satu sama lain dan tidak dapat merespon pesan yang disampaikan secara langsung. Bersifat satu arah. Komunikator pada komunikasi massa yang memiliki kendali komunikasinya. Jadi dia bersifat satu arah dan komunikannya ini tidak bisa melakukan feedback. Kalau di istilah komunikasi itu tidak bisa memberikan respon. Misalkan saya contohkan tadi, ketika misalkan di penyiaran radio, seorang komunikator menyampaikan informasi tentang misalkan tentang bahayanya merokok. Jadi komunikan yang tidak setuju atau tidak sependapat dengan larangan bahaya merokok itu tidak bisa langsung merespon itu kepada komunikatornya, karena sifatnya komunikasi massa itu langsung disampaikan secara menyeluruh, tidak bisa bertemu gitu kan, tapi hanya bisa, kalau radio itu kan sifatnya hanya bisa mendengarkan saja. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya maksud di layar feedback. Komunikan maupun komunikator dalam komunikasi massa tidak mengetahui reaksi dari halayak umum ketika pesan tersebut disampaikan, sehingga terjadilah feedback di layar pada komunikasi massa. Maksudnya di layar feedback ini tidak berlaku yaitu feedback atau timbal balik, umpan balik gitu. Komunikator itu atau komunikan ini maksudnya tidak bisa melakukan feedback kepada komunikator karena kan jaraknya jauh. Itu menjadi karakteristik komunikasi massa, jaraknya itu jauh. Selanjutnya, nah itu teman-temannya daripada karakteristik dari komunikasi massa. Sekarang kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu membahas unsur-unsur komunikasi massa. Apa saja sih unsur-unsur komunikasi massa? Di sini sudah terdapat poin-poinnya teman-teman. Unsur-unsur komunikasi massa itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada media massa, yang ketiga ada informasi massa, yang keempat ada gatekeeper, lalu yang kelima ada khalayak, dan yang keenam ada feedback. Baik, kita langsung ke komunikator. Komunikator, unsur pertama dalam komunikasi massa adalah komunikator, yang merupakan pihak pengirim pesan. Komunikator bertindak untuk menyampaikan satu pesan yang akan bisa diterima oleh masyarakat banyak. Dalam menyampaikan pesan, seorang komunikator harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah isi pesan yang mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, komunikator harus mengetahui media mana yang paling tepat digunakan dalam menyampaikan pesan. Ini adalah unsur yang pertama dalam unsur-unsur komunikasi massa, yaitu harus ada komunikator. Jadi komunikator ini fungsinya untuk menyampaikan pesan, atau kalau kita kaitkan dengan dakwah, itu adalah seorang dai. Bagaimana seorang dai menyampaikan pesan kepada mad'unya, seperti itu. Lalu media massa, ini yang kedua. Media massa atau biasa disebut dengan pers merupakan alat untuk menjangkau masyarakat yang luas. Jadi dimanapun masyarakat itu berada bisa dijangkau dengan media massa ini. Dan media massa ini dibagi menjadi dua, ada media cetak
seperti koran dan surat kabar, dan juga media elektronik seperti televisi dan juga radio. Media massa ini berperan untuk mengakomodasi pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Jadi fungsi media massa ini teman-teman sekalian yaitu untuk mempermudah komunikator dalam menyampaikan pesan. Jadi supaya dapat menjangkau masyarakat yang sangat luas ini, seperti di negara kita ini. Misalkan komunikatornya itu menyampaikan pesan, beliau itu bertempat di Jakarta, namun pesannya bisa tersampaikan kepada seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kenapa bisa sampai kepada seluruh wilayah Indonesia? Karena adanya media massa. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada informasi massa. Informasi massa atau pesan ini berhubungan dengan konten yang akan disebarkan kepada masyarakat melalui media massa. Pesan dalam komunikasi massa memiliki sifat publik, artinya targetnya adalah masyarakat umum, bukan khusus. Nah, itu yang saya sebut tadi kan. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan haruslah mudah dipahami oleh semua orang. Di sini ada beberapa cara pesan dalam komunikasi massa, yaitu pertama, publisi. Artinya pesan dalam komunikasi massa memiliki sifat publik. Jadi pesannya itu tidak bersifat khusus, sifatnya itu umum, dapat dipahami oleh seluruh kalangan. Lalu yang kedua, rapid. Pesan dalam komunikasi massa didesain agar menjangkau halayak ramai dalam waktu yang singkat dan simultan, yaitu maksudnya serentak. Transient, pesan yang disampaikan memiliki sifat sementara sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Artinya pesan tidak bersifat permanen. Pesan akan diproduksi lagi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi dia pesannya itu fleksibel, bisa berubah sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan keadaan kondisi, bisa direview ulang seperti itu. Lalu selanjutnya gatekeeper. Nah, kalau kita maknakan gatekeeper ini bisa dimaknai adalah filternya yang memfilter pesan-pesan yang akan disampaikan kepada komunikan. Kita baca, secara sederhana gatekeeper adalah penyeleksi informasi. Gatekeeper memegang peranan penting dalam memfilter pesan yang dibuat oleh komunikator. Di sini gatekeeper dapat menambah atau membatasi suatu informasi massa. Penyeleksian ini dimulai dari informasi yang baru didapatkan, pengolahan data, sampai informasi massa yang siap disebarkan. Jadi ada beberapa tahapan sebelum kita menyampaikan informasi. Karena ketika kita menyampaikan informasi di komunikasi massa ini, sifatnya itu harus umum dan mudah dipahami. Makanya adanya gatekeeper ini sebagai bentuk usaha sebelum menyampaikan kepada halayak yang ramai. Selanjutnya ada halayak. Halayak ini merupakan masyarakat penerima, yaitu komunikannya. Penerima informasi massa yang dimuat di media massa. Halayak ini memiliki sifat heterogen tapi juga anonim. Heterogen artinya pesan yang disampaikan menyasar masyarakat yang luas dan umum. Sedangkan anonim artinya halayak penerima informasi tidak diketahui identitasnya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Komunikator ini tidak bisa mengetahui siapa saja yang mendengarkannya, gitu kan. Identitasnya maksudnya. Tidak paham si A, si B, beliau dari mana. Nah, itu enggak, beliau tidak. Jadi komunikator itu tidak tahu komunikannya. Karena akan menjangkau jarak yang luas dan masyarakat yang luas juga, masyarakat banyak. Karena melalui media cetak, melalui media elektronik, tidak saling bertatap muka. Feedback. Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya bersifat tertunda. Hal tersebut berbeda dengan umpan balik pada komunikasi tatap muka yang bersifat langsung. Namun dengan sering berkembangan teknologi, maka umpan balik yang bersifat tertunda pada komunikasi massa sudah ditinggalkan. Feedback, umpan balik. Nah, ini yang keempat teman-teman. Jadi kita sudah membahas unsur-unsur komunikasi. Jadi kita sudah membahas 3 daripada komponen komunikasi massa, yaitu definisi, lalu karakteristik komunikasi massa, unsur-unsur komunikasi massa, dan yang terakhir adalah fungsi komunikasi massa. Apa saja yang menjadi fungsi komunikasi massa? Dan di sini ada saya cantumkan menurut para ahli. Jadi komunikasi massa berfungsi untuk menyampaikan informasi secara cepat kepada publik. Ini merupakan fungsi utama dari komunikasi massa. Lewat media massa, pesan atau informasi yang telah dikumpulkan disusun akan disebarluaskan kepada halayak umum. Ini fungsi daripada komunikasi massa. Jadi komunikasi massa ini adalah daripada
komunikasi massa ini adalah yaitu memberikan informasi secara cepat dan secara serentak kepada masyarakat luas dengan berbagai macam tahap-tahapan sebelum dalam menyampaikan pesan itu tadi. Kalau menurut Goran Hedebro itu ada 12 daripada fungsi komunikasi massa. Yang pertama, menciptakan iklim perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai baru untuk mengubah sikap dan perilaku ke arah modernisasi. Nah, kan? Lalu yang kedua, mengajar keterampilan yang baru. Jadi maksudnya di sini yang baru itu adalah kita menyampaikan dengan teknologi yang ada, teknologi yang berkembang, yaitu seperti media-media yang digunakan. Jadi kita sudah memberikan kepada masyarakat bahwa informasi itu tidak hanya didapatkan hanya kepada koran, namun juga bisa kita dengarkan dari televisi, radio, media sosial. Lalu yang ketiga, berperan sebagai pelipat ganda ilmu pengetahuan. Jadi informasi-informasi yang disampaikan oleh komunikator melalui media massa itu akan banyak tentang hal-hal edukasi juga, gitu kan. Makanya Goran Hedebro ini menyatakan berperan sebagai pelipat ganda ilmu. Jadi ilmu kita bisa bertambah dengan mendengarkan informasi-informasi yang disampaikan dari media massa. Yang keempat, menciptakan efisiensi tenaga dan biaya terhadap mobilitas seseorang. Jadi menambah kualitas kita, teman-teman. Yang kelima, meningkatkan aspirasi seseorang. Lalu yang keenam, menumbuhkan partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Ya, kenapa bisa hal demikian? Karena komunikator ini sebelum menyampaikan pesan itu dia memikirkan dulu, atau ada gatekeeper itu kan tadi, memfilter dari berbagai macam pesan-pesan sebelum dia menyampaikannya. Jadi bagaimana supaya pesannya ini bisa diterima oleh secara umum, gitu kan, masyarakat luas. Oleh karena itu sini menyatakan bahwa di poin 6 ini, dalam mengambil keputusan sebelum menyampaikan itu bisa kita mementingkan orang banyak, itu maksudnya. Jadi yang ketujuh, membantu orang menemukan nilai baru keharmonisan dari suatu situasi tertentu. Itu bagusnya komunikasi massa. Lalu yang kedelapan, mempertinggi rasa kebangsaan. Yang kesembilan, meningkatkan aktivitas politik seseorang. Yang kesepuluh, mengubah struktur kekuasaan dalam suatu masyarakat karena ada informasi-informasi seperti itu. Lalu yang 11, menjadi sarana untuk membantu pelaksanaan program-program pembangunan. Yang ke-12, mendukung pembangunan ekonomi sosial dan politik suatu bangsa. Nah, itu teman-teman presentasi saya atau penjelasan saya melalui YouTube ini tentang komunikasi massa, dari definisi, karakteristik, fungsi, dan yang terakhir itu karakteristik, fungsi, definisi, karakteristik, fungsi, dan unsur-unsurnya, gitu teman-teman. Saya sudah jelaskan tadi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman teknologi, maka komunikasi massa ini sangat penting, lebih-lebih kepada para dai. Jika ingin menyampaikan dakwahnya tidak harus melalui podium saja, tapi juga bisa berdakwah melalui televisi, berdakwah melalui radio, berdakwah melalui tulisan, bil kolam seperti koran, majalah, atau jurnal, gitu kan. Kita bisa berdakwah melalui sana. Namun kita memahami komunikasi massa ini, sebelum kita menyampaikan hal-hal dakwah kita bisa memberikan bijak dalam mengambil keputusan apa pesan yang layak untuk kita sampaikan. Itu manfaat dari kita belajar komunikasi massa ini. Ya mungkin sekian teman-teman sekalian video dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk saya sendiri dan teman-teman yang menontonnya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.